masih setia menyaksikan kami di Cakrawala dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya, barangkali belum tahu ini talk show pertama ngobrol apa sih? Hey, setiap hari Senin di Cakrawala, ya Money Day, pasti kita ngobrol soal duit. Nah untuk talk show kali ini, tadi kita sudah sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana cara kita untuk lebih cerdas mengatur ya kan, menyiapkan dana sekolah untuk anak. Nah ini dia, baris sekolah kan sudah beragam ya, yang tabungan pendidikan, deposito pendidikan, apalah ya namanya. Nah kadang-kadang ada yang asli, ada juga yang abal-abal, bagaimana cara kita untuk memilah-milah. Nah di sebelah Nisa sudah ada Mbak Willy Filosofia, ini seorang financial planner yang langsung akan menjelaskan kepada pemirsa bagaimana kita memilah-milah deposito pendidikan untuk anak. Silakan Mbak Willy. Iya, jadi seperti tadi sudah disinggung ya bahwa kalau ikut asuransi atau yang sejenisnya, pokoknya ujung-ujungnya pendidikan tuh boleh, oke nggak sih? Nah, Oke, itu salah satu membantu untuk kita. Cuman yang harus diperhatikan adalah timingnya. Jadi kan kita misalnya punya planning, anak 5 tahun itu akan masuk TK. Terus nanti habis TK masuk SD, ya kan? Terus habis SD terus SMP. SMA, kuliah. Pastikan si dananya ready. Maksudnya bisa dipergunakan. Jangan nanti bilangnya banyak alasan. Biasanya kalau kita untuk ngeklaim asuransi kayak asuransi pendidikan kan susah ngeklaimnya kan. Iya makanya. Terus gimana dong? Pastikan ke agennya. Ke agennya bahwa saya punya planning seperti ini. Jadi tahun kelima uangnya keluar. Karena sejujurnya ketika saya sudah melahirkan anak pertama, wah asuransi berdatangan. Ini loh asuransi kesehatan plus pendidikan, ini sudah plus semuanya. Ya Sudah nanti komplit. kalau 6 tahun boleh diambil, mau masuk SD boleh diambil, mau masuk SMP boleh diambil, mau masuk SMA boleh diambil. Tapi lebih bagus kalau nggak diambil nanti buat biaya-biaya yang lainnya. Karena sekolah udah gratis, sekolah negeri. Penawarannya itu loh ya, bener-bener. Ujung-ujungnya nggak boleh diambil ya. Nah, itu berarti kan ini kalau belum apa-apa sudah dipersusah mau ngambil ya. Betul. Jadi memang ya itu tadi sebaiknya itu tetap diambil. Nanti kalaupun kita misalnya mau ikut lagi, atau kemudian mau disimpan kembali, itu urusan nanti. Tapi yang jelas pada saat itu sudah diambil. Jadi itu tidak membebani kita bahwa kita nggak punya tabungan atau tabungannya kurang atau ini ada uang tapi kalau diambil nanti sayang yang lain. Nah, yang itu. Jadi memang harus strict Mbak. Kalau kita bilang ngatur keuangan seperti apa, memang harus strict. Susah memang, tapi harus betul-betul ketat. Oke, jadi kalau untuk deposito keuangan atau asuransi pendidikan dan lain sebagainya harus diperhatikan adalah pada hari H kita butuh itu harus bisa keluar. Jadi langsung hari H itu memang bisa. Biasanya kan proses minggu dulu ini kita urus dulu ke Jakarta. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya, curhat jadinya. Curhat. Ini persusah kitanya. Iya, jadi memang itu tadi balik lagi lah namanya kan, apalagi kan agen biasanya teman, saudara ya. Nggak mungkin orang lain lah, pasti kalau nggak teman, saudara tuh agen itu. Jadi memang pastikan dulu. Ini tahun kelima saya mau menyekolahkan anak saya loh. Gitu. Tapi boleh nggak sih kalau asuransi pendidikan yang plus kesehatan gitu? Boleh. Bagus yang mana? Boleh. Atau pendidikan aja? Kalau dananya memungkinkan, memang ada baiknya ditambah dengan asuransi kesehatan. Karena kan kita nggak pernah tahu, kan anak kita sakit, demam berdarah misalnya harus dibawa ke rumah sakit. Terus kita bingung. Anak besok mau sekolah, ini sakit sekarang, aduh Bener bingung. juga sih. Ya memang semuanya tuh baik ya, cuman sekali lagi memang tinggal jumlahnya yang dari jangan sampai sesuai nggak dengan memasukkan orang tua. Jangan sampai nanti gaji saya habis kemana, bayar asuransi semua. Ya tapi berarti orang tuanya harus cari tambahan lain dong. Mencekik kan? Kalau yang itu mencekik. Ya. Ya, Padahal jadi kata memang orang banyak anak banyak rezeki. Ya, nantinya. Oh nantinya, oke. Dan ini juga nggak sedikit orang tua yang memang menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Iya. Nah, bagaimana? Apakah untuk mempersiapkan dana sekolahnya sama juga seperti kalau anaknya mau di sekolah di dalam negeri atau ada perbedaannya? Iya, kalau untuk yang mau menyekolahkan putra-putrinya ke luar negeri memang harus agak lebih ekstra. Karena kan juga biayanya lebih gitu. Yang jelas bukan hanya biaya, mental si anaknya. Benar sih. Ya, jadi kalau jangan biayanya sampai sudah oke, anak sudah berangkat, aku makannya gimana? Aku berangkatnya gimana? Pas aku suruh naik bis, beliin mobil. Aduh, nah dikasih hati minta apa lo ya ini ya kan? Ya, jadi memang kalau
dimanapun lah ya, apalagi namanya di luar negeri kan kita jauh dari orang tua ya, jauh dari keluarga. Yang biasa kan orang Indonesia tuh senangnya deket-deket gitu ya, sementara nanti di luar negeri kan jauh dari mana-mana, bahasanya lain, budayanya lain. Itu yang harus dipersiapkan. Jangan nanti hanya sampai sana duit yang dipersiapkan ya. sampai sana pulang Indonesia bukan orang Indonesia. Ngomongnya jadi bingung, kita bingung kan ini orang mana ya gitu. Karena jadi sekolah-sekolah zaman sekarang kan juga, ini keprihatinan saya sebenarnya Mbak. Jadi sekolah-sekolah zaman sekarang memang baik sih anak-anak disekolahkan ke yang punya dua standar bahasa. internasional. Betul, standar internasional atau enggak yang dari kecil sudah digunakan bahasa asing ya. Tapi pada saat tertentu si anak itu malah nggak bisa bahasa Indonesia. Padahal itu anak Indonesia. Ya, itu ada kasus. Jadi ada kasus seorang pelatih biola. Dia sampai diminta untuk, kamu bisa nggak mengajarinya pakai bahasa Inggris? Loh, kenapa? Anak bule kah? Gitu. Oh bukan. Terus orang pelatihnya tuh pikir, kalau bukan anak bule, oh anak ini pernah lama tinggal di luar negeri. Tidak. Loh, terus memang dia tidak bisa bahasa Indonesia. Karena saya pikir bagus kalau menyekolahkan anak yang di sekolah yang berstandar internasional karena untuk menghadapi MEA juga. Betul, kan untuk ya, menghadapi MEA dan globalisasi. lain-lain. Tapi kalau kemudian tercabut dari akarnya, itu juga yang harus dipersiapkan orang tua. PR orang tua banyak ya ternyata, ngurus keuangannya aja udah susah. Persiapan dana sekolahnya sudah susah, ternyata persiapan yang lain ini banyak sekali ya. Aduh, tapi kalau misalkan untuk anak-anak, kalau sekarang kan bimbingan sekolah kadang di sekolah ada ya kan. Betul. Tapi kan ada juga yang mau lesnya sama teman-temanku les di sini aku juga mau gitu kan. Belum lagi kalau ternyata di sana main doang, orang tuanya udah deh les di rumah aja. Double. Nah, ini yang perlu yang mana sih sebenarnya? Menghindari keluarnya biaya double gara-gara di sekolah iya, di luar iya, tau-tau nggak jadi di rumah. Anaknya bete malah, bingung kan orang tuanya. Jadi memang harus ada pengendalian dari orang tuanya. Jadi kalau memang di sekolah ada, dampingi. Mungkin kan di sekolah lebih nyaman atau si anak mungkin malah bosen karena ketemunya itu lagi. Ketemunya gurunya itu lagi, bosen. Jadi memang harus pendampingan Mbak. Jadi untuk yang anak-anak ini memang agak rumit ya. Jadi kita harus betul-betul mendampingi. Jadi jangan sampai nanti dia bosen, kita pindah, bosen. Dan akhirnya dananya tuh budgetnya bengkak di luar. Kalau untuk budget lagi ya, mempersiapkan dana sekolah. Ini sudah termasuk nggak sih kayak di buku, tas, sepatu, seragam? Karena kan sekarang masuk sekolahnya gratis, tapi beli ya seragamnya. Sepatunya belum. Nah itu dia, tasnya harus beli dari sini kainnya. Bener. Seharusnya sih termasuk sudah. Termasuk nggak sih di sana? Seharusnya sudah dipersiapkan untuk itu. Idealnya berapa yang harus kita sisihkan setiap bulan untuk mempersiapkan dana sekolah anak? Kalau dibilang ideal itu nanti sama dengan menabung ya. Gitu. Ya. 40% harus nabung gitu kan. Nanti kalau jadi 40% dari penghasilan nih? Harus ditabung, tapi kalau misalnya sudah untuk merencanakan sekolah 20% saja. Jadi 20% nabung, 20% ini untuk keperluan anak-anak sekolah. Ya. Jadi itu sudah melingkupi buku dan lain-lain. Jadi apabila nanti kurang, itu kita bisa mengurangi pos dari yang lain. Itu sama dengan yang lain Mbak. Misalnya kita merencanakan untuk rekreasi. Misalnya dalam 1 bulan gaji kita misalnya let's say 5 juta ya. Kita merencanakan rekreasi itu per bulan kita sisihkan 500.000. Pada akhir tahun kita kan punya budget sekitar 10%-nya itu ya. 6 jutaan ya. Nah kalau kita mau rekreasi kayak sekarang liburan bawa anak-anak, itu budgetnya nggak boleh lebih dari segitu. Yang benar harus seperti itu. Tapi kalau sudah sampai di tempatnya gitu kan, mau beli itu sudah lebih, nggak beli nggak makan kan kasihan juga. Makanya disesuaikan. Penyesuaiannya ini ya, sekali pemirsa ya. Baiklah. Terakhir Mbak kasih tips dong untuk pemirsa di rumah bagaimana untuk mempersiapkan bisa cerdas. Nah ini loh, harus di bold kayak cerdas mempersiapkan dana sekolah si anak. Ya untuk pemirsa di rumah, tahun depan ini sebentar lagi kita akan mempersiapkan putra-putri kita untuk masuk sekolah. Yang jelas yang pertama adalah tetap nomor 1 adalah menabung. Kedua, sisihkan pendapatan untuk dana anak-anak sekolah sedini mungkin, seawal mungkin. Kemudian perhitungkan juga jumlah anaknya. Jangan sampai anaknya 3, disisihkannya cuma 1, tekor yang 2. Sebentar, jadi kalau tadi Mbak Willy bilang 20% ini untuk menabung biaya sekolah anak, berarti kalau anaknya 3, 60% dari... Karena kan biayanya membengkak. Kemudian buat prioritas
Jadi buat prioritas seperti tadi, anak sekolah tuh nomor berapa. Oke. Ya jadi misalnya dananya sebulan itu menabung, makan dan kemudian untuk anak. Itu yang harus dilakukan. Memang berat tapi harus dilakukan. Terus apa kabar fixed cost yang lain? Listrik, air, telepon. Seminimal mungkin. Atau enggak biar ada tambahan seperti tadi, usaha. Oke lah ya. Baiklah, karena memang usaha kecil menengah juga sekarang banyak ya. Banyak. Usaha yang bisa dilakukan dari rumah juga banyak, ya kan? Banyak. Daripada orang tua yang nganggur di rumah gak ngapa-ngapain, cuma ngurus rumah sama anak, sekaligus juga bikin Online usaha. shop. Online shop, pas lagi sekali ngetren. loh Mbak Willy ini. Karena memang saat lagi pemirsa, ini Dennis akan bersama dengan seorang entrepreneur, di mana akan berbicara tentang tren berbisnis pakaian tahun 2016 yang biasanya katanya sekarang lebih sering online. Nah kira ibu-ibu ya kan suka belanja online terus, loh belum nabung anak sekolah. Lupa. Tetap ya. Karena itu transfer kan, nggak kelihatan loh. Nah, itu dia. Jadi nabung tetap yang utama bersama Nabung lagi tetap untuk nomor satu. dana sekolah anak. Oke, terima kasih Mbak Willy atas masukannya. Semoga bisa mudah dipraktekkan ya. Harus. Oh, harus ya, harus. Harus mudah dipraktekkan. Harus. Oke, baiklah. Dan untuk pemirsa yang barangkali juga mau membuka usaha ya kan sama seperti kata Mbak Willy, aduh gajinya kurang ya sudah untuk dana sekolah anak aku harus buka usaha lagi. Pas sekali, sesaat lagi Dennis akan bergabung ya kan, akan berbincang-bincang tentang tren berbisnis pakaian di tahun 2016. Untuk Anda pemirsa yang mau bergabung, di line alternatif kami boleh di 031 738 0885. Tapi nanti setelah jeda pariwara berikut ini.